Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Nurul Hadi dari Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Laporan Keberlanjutan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pemenang Penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eva Yonedi, SE MPPM AKCA, yang telah membimbing saya selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya juga kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan masukan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Baiklah, penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini dimulai dari latar belakang. Nilai perusahaan merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan suatu perusahaan karena tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, peningkatan nilai perusahaan berkaitan erat dengan harga pasar saham di pasar modal yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor. Ketika harga saham naik, maka nilai perusahaan juga ikut naik. Dan peningkatan kepercayaan tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Dalam proses peningkatan usaha, entitas atau perusahaan perlu menarik investor untuk menambah modal mereka. Sebelum berinvestasi, investor perlu memastikan bahwa modal yang diberikan memenuhi tingkat pengembalian atau rate of return yang diharapkan. Kesesuaian tingkat pengembalian ini menggambarkan baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan yang dihadapkan pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor. Keberhasilan manajemen dalam mengelola resource perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan semakin bersaing dalam mempertahankan eksistensinya yang seringkali hanya berfokus kepada laba atau profit tanpa menghiraukan dampak negatif dari aktivitas usaha tersebut. Astuti dan Junewa pada tahun 2017 menjelaskan bahwa investor lebih memilih perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan daripada perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena keberlangsungan merupakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Kerusakan lingkungan merupakan masalah serius di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Dalam tinjauan lingkungan hidup yang dibuat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi darurat ekologis yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup yang buruk. Fakta ini bisa dilihat dari kuantitas bencana ekologis yang masih tinggi, konflik sumber daya alam, dan kondisi pencemaran di daerah aliran sungai yang semakin parah. Banyaknya kerusakan yang terjadi menuntut adanya pertanggungjawaban sosial. Elkington mengungkapkan konsep people, planet, dan profit. Konsep ini dinamai juga dengan triple bottom line yang menganjurkan perusahaan untuk memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam memenuhi ketiga aspek tersebut, dibutuhkan suatu pengungkapan yang disebut dengan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan berisikan informasi kinerja perusahaan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembuatan laporan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PSAK Nomor 1 Revisi Tahun 1998 mengenai penyajian laporan keuangan. Dalam PSAK tersebut, perusahaan menyajikan laporan tambahan terutama bagi perusahaan yang aspek lingkungan menjadi peranan penting dalam aktivitas operasionalnya. Dalam pembuatan laporan keberlanjutan, itu memerlukan suatu pedoman atau guidelines untuk menentukan kualitas dari laporan tersebut. Global Reporting Initiative atau GRI merupakan guidelines yang paling umum digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya. GRI telah menerbitkan Sustainability Reporting Guidelines untuk memudahkan organisasi dalam membuat laporan keberlanjutan.
Pada tahun 2013 mulai mengimplementasikan G4 dan ditingkatkan lagi menjadi standar GRI pada tahun 2018. Standar GRI merupakan serupa dengan pedoman GRI G4, terutama memungkinkan organisasi untuk memilih opsi inti atau komprehensif dalam menyajikan laporan keberlanjutan. Penilaian pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen, yaitu National Center Sustainability Reporting atau NCSR. NCSR juga mengadakan Sustainability Reporting Award atau SRA setiap tahunnya semenjak tahun 2005. Kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi dan mendorong pelaporan keberlanjutan perusahaan. Kemudian kegiatan ini juga berfokus pada transparansi serta kepatuhan pelaporan terhadap GRI. Semenjak dimulainya penghargaan, jumlah partisipan terus bertambah dari 7 partisipan di tahun 2005 dan hanya satu perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Kemudian pada tahun 2016 itu sudah menjadi 50 partisipan. Tahun 2018 merupakan tahun awal NCSR memperkasai yang namanya yaitu Asia Sustainability Reporting Rating yang sebelumnya disebut dengan Sustainability Reporting Awards atau SRA. Perubahan sistem dari winner pemenang ke dalam sistem rating menjadi perbedaan utama dari tahun-tahun sebelumnya. Pada sistem rating ini, partisipan akan mendapatkan penghargaan berdasarkan kategori yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Sistem rating ini dimulai dari platinum, gold, silver, dan bronze. Penghargaan dikategorikan ke dalam dua kategori perusahaan, yaitu perusahaan di Indonesia dan perusahaan asing yang berada di kawasan Asia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan atau sustainability report terhadap nilai perusahaan. Adapun pengungkapan laporan keberlanjutan yang diteliti berdasarkan topik spesifik pada standar GRI yang mewakili praktik terbaik untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik secara global. Permasalahan yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah pengungkapan topik spesifik ekonomi dalam laporan keberlanjutan berdampak terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu apakah pengungkapan topik spesifik lingkungan dalam laporan keberlanjutan berdampak terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah pengungkapan topik spesifik sosial dalam laporan keberlanjutan berdampak terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu apakah pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan keberlanjutan itu berdampak terhadap nilai perusahaan. Lanjut yaitu kepada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang disajikan, penelitian tentang bagaimana pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk membuktikan pengaruh pengungkapan topik spesifik ekonomi dalam laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pemenang penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating periode 2018-2020. Kemudian yang kedua, membuktikan pengaruh pengungkapan topik spesifik lingkungan dalam laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga, membuktikan pengaruh pengungkapan topik spesifik sosial dalam laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, yaitu membuktikan pengaruh pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Penelitian terkait dengan bagaimana pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan atau sustainability report terhadap nilai perusahaan yang diharapkan memiliki manfaat secara yang pertama yaitu ilmiah. Fokus pada penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini bisa menjadi tinjauan mengenai faktor penentu dalam menilai perusahaan dari sudut pandang pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemudian yang kedua yaitu aspek praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya yaitu investor. Nah, penelitian ini bermanfaat bagi investor sebelum mereka melakukan investasi. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam menilai perusahaan. Apakah perusahaan yang akan diberi investasi memiliki pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu manajemen perusahaan. Penelitian ini bermanfaat bagi manajemen perusahaan dalam melakukan kebijakan pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, manajemen perusahaan dapat menilai apakah laporan keberlanjutan berdampak secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Ruang lingkup penelitian.
Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan return on asset sebagai ukuran akuntansi dan kemudian Tobinski sebagai ukuran pasar. Lebih rinci, pengungkapan terbagi menjadi topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Adapun objek penelitian ini adalah perusahaan pemenang penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating periode 2018-2020. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Teori yang pertama yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan bahwa suatu entitas atau perusahaan mempunyai banyak pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Kelompok-kelompok ini mencakup investor dan juga non-investor, seperti karyawan, pelanggan, masyarakat lokal, pemasok, dan juga pemerintah. Berdasarkan teori ini, perusahaan mempunyai kontak dengan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, stakeholder memiliki peranan penting untuk menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Nah, munculnya teori ini sebagai paradigma dominan semakin memperkuat anggapan bahwa entitas bukan hanya memiliki tanggung jawab kepada shareholder, tapi juga kepada stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan harus mengupayakan menjaga ikatan baik dengan stakeholder yang ada, terutama yang memiliki kendali atas ketersediaan sumber daya yang diperlukan guna operasional perusahaan. Salah satu cara adalah menjalin dan membangun hubungan baik, yaitu dengan pemangku kepentingan adalah dengan mengungkapkan laporan yang bernilai tambah. Nah, laporan keberlanjutan merupakan laporan tambahan yang menginformasikan kinerja dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini masih bersifat sukarela dan menjadi nilai tambah jika perusahaan menerbitkannya. Teori stakeholder mendukung pengungkapan laporan keberlanjutan karena perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Ketika stakeholder menilai baik suatu perusahaan, maka citra perusahaan akan meningkat dan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori yang kedua yaitu teori legitimasi. Legitimasi merupakan legalisasi akan keabsahan sesuatu. Legitimasi dapat dilihat sebagai penyetaraan persepsi atau asumsi, yaitu aktivitas yang dilakukan merupakan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan yang dikembangkan secara sosial yang merujuk pada kesesuaian nilai norma, nilai kepercayaan, nilai dan aktivitas yang sistematis. Teori legitimasi menyatakan bahwa entitas atau perusahaan selalu mengupayakan dan memastikan operasional perusahaan itu berada dalam kerangka dan norma yang terdapat di lingkungan sekitar perusahaan, yang mana berupaya untuk menjamin kalau kegiatan perusahaan itu diakui oleh pihak eksternal sebagai suatu yang sah. Teori ini mendorong dalam memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kinerja suatu perusahaan itu dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai laporan tambahan. Pengungkapan laporan keberlanjutan membuktikan bahwa perusahaan peduli terhadap permasalahan lingkungan yang telah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan melakukan ini, perusahaan berupaya agar masyarakat bisa menerima keberadaan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan laporan yang diterbitkan perusahaan yang berisi laporan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. Laporan keberlanjutan dapat dinyatakan selaku wujud komitmen perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal menggunakan laporan ini sebagai media informasi apakah manajemen suatu perusahaan itu telah melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Nah, keterbukaan mengenai hal ini akan meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik serta telah memperhatikan kepentingan investor, sehingga akan membangun kepercayaan investor. Kemudian nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai wajar perusahaan yang mempresentasikan pandangan pemegang saham terhadap badan usaha. Nah, nilai perusahaan dari sebuah perusahaan merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dalam hal ini, pemegang saham perlu memastikan bahwa modal yang diberikan memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan menunjukkan proses secara menyeluruh apa yang dilakukan oleh perusahaan dari awal hingga akhir. Investor dibutuhkan dalam menyediakan dana guna membiayai operasi mereka. Oleh sebab itu,
perusahaan harus meyakinkan investor untuk percaya bahwa investasi yang mereka lakukan telah ditempatkan dengan benar dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Dan nilai perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, di mana masing-masing pengukuran memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan dua cara, yaitu Tobinski dan ROA. Tobinski merupakan ukuran nilai perusahaan yang dibangun pada tahun 1968 oleh James Tobin dan William Brainerd. Tobinski memainkan peranan penting dalam banyak interaksi keuangan. Nilai Tobinski dari hasil persamaan tersebut telah digunakan untuk menjelaskan beragam fenomena, di antaranya untuk tujuan investasi dan keputusan diversifikasi perusahaan. Ukuran nilai perusahaan menggunakan Tobinski lebih disukai karena lebih sedikit dipengaruhi oleh manipulasi manajerial dan metode akuntansi yang berbeda dibandingkan dengan ukuran akuntansi lainnya. Menurut Smither dan Rick, Tobinski mempunyai beberapa kelebihan, yaitu Tobinski merefleksikan keseluruhan sumber daya ekonomi perusahaan, kemudian juga merefleksikan penilaian pasar seperti analisis yang terlihat pada aktivitas perusahaan, kemudian juga merefleksikan modal intelektual perusahaan dan bisa memecahkan masalah estimasi laba atau biaya marginal. Return on asset, nilai perusahaan dapat tergambar dari kinerja perusahaan itu sendiri, sesuai dengan dinyatakan oleh Wahidahwati pada tahun 2002 bahwa perusahaan memiliki nilai yang tinggi apabila memiliki kinerja yang tinggi. Dalam kebanyakan penelitian yang dilakukan, kinerja perusahaan diproyeksikan dengan ROA. ROA merupakan rasio profitabilitas yang dipakai dalam mengevaluasi kapasitas perusahaan menggunakan sumber daya atau aset dalam rangka menghasilkan keuntungan. Menurut Brigham dan Houghton pada tahun 2006, ROA didapatkan melalui perbandingan antara net income dan total aset. Net income adalah laba bersih sesudah pajak. Total aset adalah seluruh aset yang dimiliki dan dipakai dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan rutin atau bisnis utama perusahaan. Nah, menurut Munawir, keunggulan ROA yaitu bisa menilai efisiensi pemakaian modal secara keseluruhan yang rentan terhadap apa yang dipengaruhi status keuangan perusahaan, kemudian bisa dipakai untuk membandingkan kedudukan perusahaan di industri terkait, kemudian bisa dipakai untuk menilai profitabilitas setiap produk, kemudian bisa dipakai untuk menilai apakah tindakan yang diambil oleh setiap departemen sudah efisiensi atau belum, kemudian bisa dipakai untuk tujuan pengendalian dan perencanaan. Selanjutnya yaitu GRI atau Global Reporting Initiative. Pengungkapan laporan keberlanjutan merujuk pada standar Global Reporting Initiative atau GRI. Standar GRI memberikan informasi tentang partisipasi perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan, apakah positif atau negatif. Perusahaan dapat mengidentifikasi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan mengungkapkannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Nah, indikator yang digunakan dalam pengukuran laporan keberlanjutan perusahaan dikembangkan secara keberlanjutan oleh organisasi internasional yaitu GRI, dimulai pada tahun 1997 dan menjadi independen pada tahun 2002. Pada tahun 2005, Indonesia mendirikan organisasi non-profit yaitu National Center for Sustainability Reporting atau NCSR oleh 5 organisasi. Nah, GRI telah menerbitkan Sustainability Reporting Guidelines untuk memudahkan para pengguna dalam membuat sustainability report. Pada tahun 2013, GRI mengeluarkan GRG4 dan mengembangkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang bersifat umum yang telah diakui di seluruh dunia, serta bisa digunakan secara luas untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sekarang ini pengungkapan laporan keberlanjutan menggunakan GRI standar yang terdiri dari 77 item yang terbagi atas 13 untuk topik spesifik ekonomi, 30 topik spesifik lingkungan, dan 34 topik spesifik sosial. Nah, dalam GRI itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu ada standar universal, kemudian ada standar topik spesifik, yaitu ada topik spesifik ekonomi yang terbagi menjadi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, dan perilaku anti persaingan. Dan yang kedua yaitu topik lingkungan. Topik lingkungan yang terdiri atas material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok. Dan topik spesifik sosial, yaitu kepegawaian, hubungan tenaga kerja, kemudian kesehatan dan keselamatan, penilaian dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, dan diskriminasi,
kebebasan bersikap dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi masyarakat lokal, penilaian hak asasi manusia, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan Asia Sustainability Reporting Rating. Pada tahun 2005, 5 organisasi membuat yang namanya yaitu National Center for Sustainability Reporting atau NCSR. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap perusahaan yang telah menghasilkan laporan keberlanjutan, NCSR mengadakan suatu event penghargaan yang diberi nama Indonesia Sustainability Reporting Award setiap tahunnya yang dimulai dari 2005. Event ini bertujuan untuk memotivasi dan mengakselerasi keberlanjutan pelaporan perusahaan dengan menghargai upaya yang luar biasa perusahaan untuk mengkomunikasikan terkait dengan kinerja perusahaan yang terangkum dalam ketiga aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Selain itu, penghargaan ini berfokus pada transparansi dan kepatuhan terhadap pelaporan tentang pedoman pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh GRI. Pada tahun 2014, Indonesia Sustainability Reporting Award atau ISRA berubah nama menjadi Sustainability Reporting Award, yaitu SRA. Ini didasarkan pada berbagai pertimbangan bahwa keikutsertaan perusahaan dalam penghargaan tersebut tidak hanya perusahaan Indonesia, tapi juga perusahaan asing yang melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Pada tahun 2018, Sustainability Reporting Award berganti nama untuk kedua kalinya menjadi Asia Sustainability Reporting Rating, yang mana peserta dari Asia juga dapat berpartisipasi pada acara penghargaan tersebut. Nah, penghargaan ini bekerjasama antara NCSR dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner. Dengan adanya perubahan sistem yang awalnya dengan menggunakan award berganti menjadi rating. Diharapkan dari pergantian sistem ini dapat memuat lebih banyak perusahaan yang berpartisipasi. Hasil ini memeringkatkan dan dapat digunakan oleh lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penilaian keandalan aspek lingkungan pada perusahaan. Kemudian hasil pemeringkatan ini juga bisa digunakan oleh bank dalam menilai sejauh mana risiko lingkungan dan risiko sosial yang harus diperhitungkan dalam pemberian kredit. Nah, pemeringkatan hasrat ini terbagi menjadi 4 grup yang dimulai dari platinum, emas, perak, dan juga perunggu. Selanjutnya yaitu review penelitian terdahulu. Beberapa penelitian dahulu telah menguji pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori, keterlibatan laporan keberlanjutan akan menambah nilai perusahaan. Ketika suatu perusahaan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, maka persepsi masyarakat terhadap perusahaan tersebut akan jauh lebih baik. Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Swarnapali dan Lee pada tahun 2018, kemudian Loh et al. Pada tahun 2017, Tanjung dan Wahyudi 2019, Kuzai dan Uyar 2017. Sementara itu, Astuti dan Junewah pada tahun 2017, Gunawan dan Mayansari 2015 mendapatkan hasil bahwa laporan keberlanjutan memiliki hubungan yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Sugiono menjelaskan bahwa kerangka konseptual akan mengembangkan secara teoritis hubungan antara variabel dependen dan independen. Hal ini merangkum bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini, variabel independen pengungkapan laporan keberlanjutan akan terbagi menjadi topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial, sedangkan variabel dependen nilai perusahaan akan diukur melalui Tobinsky dan ROA. Berdasarkan telah teoritis sebelumnya, maka model atau kerangka penelitian yang dibangun terdapat di slide ini. Hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik ekonomi terhadap nilai perusahaan. Informasi yang transparan sangat penting bagi investor untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam berinvestasi, selain mengharapkan keuntungan, investor juga dihadapkan oleh risiko yang selalu mengiringinya. Topik spesifik ekonomi dalam laporan keberlanjutan dapat memuat informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Transparansi informasi berhubungan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan. Pengungkapan topik spesifik ekonomi sejalan dengan upaya menjaga ikatan baik antara perusahaan dan stakeholder yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, Astuti dan Junewah pada tahun 2017 menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengungkapan topik spesifik ekonomi, laporan keberlanjutan
dengan nilai perusahaan. Pengungkapan ini akan meningkatkan image perusahaan dan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang salah satunya yaitu profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan topik spesifik ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik lingkungan terhadap nilai perusahaan. Persaingan dunia usaha saat sekarang ini semakin ketat. Perusahaan berlomba-lomba dalam mempertahankan eksistensinya yang seringkali hanya berfokus kepada laba. Sedangkan dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan tidak lagi dihiraukan. Padahal sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Stakeholder, khususnya masyarakat, menuntut perusahaan untuk mengungkapkan topik spesifik lingkungan yang mana akan menunjukkan kepedulian perusahaan kepada lingkungan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di sekitar perusahaan. Pengungkapan topik spesifik lingkungan yang baik dalam laporan keberlanjutan berhubungan lurus dengan peningkatan kepercayaan oleh investor. Selain itu, image perusahaan akan meningkat di pandangan stakeholder, khususnya investor. Nilai perusahaan akan naik seiring dengan meningkatnya image perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik sosial terhadap nilai perusahaan. Topik spesifik sosial dalam laporan keberlanjutan berkaitan dengan dampak perusahaan pada sistem sosial di tempat mereka beroperasi dan bagaimana perusahaan tersebut mengaturnya. Banyak isu-isu yang berkaitan dengan tenaga kerja, kepegawaian, kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi penting serta dibutuhkan kepedulian perusahaan untuk mengantisipasi hal ini. Pengungkapan topik spesifik sosial dalam laporan keberlanjutan memberikan pandangan kepada stakeholder terkait dengan perbuatan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya. Pengungkapan laporan keberlanjutan dengan topik spesifik sosial mengindikasikan perusahaan peduli akan hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat, kesempatan yang setara, pekerja anak, dan non-diskriminasi. Image perusahaan akan sejalan dengan kepedulian perusahaan dalam lingkungan sosial yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial merupakan bagian dari laporan keberlanjutan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi stakeholder. Informasi yang dirilis oleh perusahaan menjadi penting bagi investor sebelum pengambilan keputusan investasi. Kemudian teori legitimasi mendukung dalam memastikan bahwa apa yang dilakukan dan kinerja oleh suatu perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan dapat menggunakan laporan keberlanjutan dalam membangun citra positif dan nilai perusahaan yang akan naik seiring dengan meningkatkannya citra perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Wahyudi, kemudian Swarnapali, menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, Gunawan dan Mayangsari mendapatkan hasil bahwa laporan keberlanjutan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan diperlukan minimal dua variabel penelitian. Hubungan ini bisa sebab akibat atau kausalitas ataupun hubungan biasa yaitu korelasi. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lainnya, misalnya dalam bentuk diagram-diagram atau label-label, tabel-tabel. Sedangkan sumber data yang digunakan untuk pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi merupakan kawasan penyamarataan yang terdiri dari objek dan atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dalam mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yaitu perusahaan penerima penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating pada tahun 2018 sampai 2020.
Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilannya yaitu non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan menentukan karakteristik tertentu yang diperlukan untuk penelitian dengan dasar ada keterkaitan dengan ciri dan sifat populasi penelitian. Purposive sampling ini menjadi penentu berdasarkan pertimbangan atau objektif oleh peneliti dalam menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel. Kriteria itu yaitu perusahaan Indonesia yang konsisten menerima penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian perusahaan go public yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan mengungkapkan informasi yang lengkap untuk variabel yang diteliti. Lanjut kepada variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel dependent, menjelaskan bahwa variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang terjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Nah, penelitian ini menggunakan nilai perusahaan yang diukur oleh ukuran perusahaan yaitu Tobenski dan ukuran akuntansi yaitu return on asset atau ROA. Nah, menurut Brigham dan Houston, yang dimaksud dengan nilai perusahaan ialah nilai yang mencerminkan ekuitas dan nilai buku perusahaan, termasuk nilai buku hutang, nilai buku ekuitas, dan nilai pasar saham. Nah, nilai perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan T+1, yaitu untuk menghitung pengungkapan laporan keberlanjutan di tahun T. Hal ini dikarenakan pengungkapan laporan keberlanjutan dianggap mempengaruhi nilai perusahaan di tahun berikutnya. Adapun Tobinsky. Nah, Tobinsky kita menggunakan rumus yaitu nilai pasar saham yang beredar ditambah total hutang dibagi total aset. Nah, interpretasinya jikalau nilai Tobinsky itu kecil dari 1, maka berarti under value. Kalau sama 1 yaitu average, kemudian kalau lebih 1 yaitu fair value. Kemudian ukuran yang kedua yaitu ROA. ROA merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam mengevaluasi kapabilitas perusahaan untuk menciptakan laba berdasarkan dana yang dimasukkan ke dalam aktivitas operasinya. Adapun rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Kemudian variabel independen. Variabel independen terbagi menjadi topik spesifik ekonomi. Terdapat 13 item yang jika diungkapkan itu diberikan skor 1, kemudian jika tidak yaitu 0. Kemudian topik spesifik lingkungan yaitu terdiri atas 30 item yang jika diungkapkan itu diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan itu diberi skor 0. Kemudian topik spesifik sosial jika diungkapkan itu diberi skor 1 dan jika tidak yaitu 0 dan terdiri atas 34 item. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Adapun metode analisis data yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis data dan mendeskripsikan data yang telah diteliti tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Nah, analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data sampel yang diteliti oleh peneliti. Nah, dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terbagi menjadi uji normalitas. Yang uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu digunakan untuk memenuhi syarat sebelum dilakukannya analisis regresi berganda. Nah, pengujian asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskadesitas, dan uji autokorelasi. Nah, uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah model yang terdistribusi adanya data yang normal. Untuk menguji ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Jika signifikansi kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian kita juga bisa melihat dari hasil histogram pengujian, jikalau berbentuk lonceng maka akan terdistribusi normal dan sebaliknya. Kemudian juga melihat hasil dari normal p-plot, data dikatakan normal jika titik plot berada mengikuti sekitar garis diagonal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikoliniaritas, yaitu yang digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara masing-masing variabel dan juga melihat hubungan linear di antara variabel-variabel di dalam model penelitian. Untuk mendeteksi
pengujian ini adanya multikolonialitas, yaitu bisa dilihat dari nilai tolerance dan nilai inflation factor. Setiap ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen, mana menjelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai FIF tinggi. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance kecil sama dari 0,01 atau sama dengan nilai FIF besar sama dari 1. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau sebelumnya. Uji autokorelasi digunakan pada 30 data yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain, karena gangguan-gangguan pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson, yaitu DW. Jika DW lebih kecil dari min 2 berarti terdapat autokorelasi. Jika DW berada di antara min 2 dan plus 2 berarti tidak terdapat autokorelasi. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskodasitas. Pengujian uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik, terdapat varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya yang berbeda. Untuk mengetahui adanya ketidaksamaan adalah dengan melihat pola titik-titik pada scatter plot yang kriteria ketentuannya yaitu jika terdapat pola seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka menunjukkan telah terjadi heteroskodasitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah K0 atau pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskodasitas. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan tepat tidaknya perumusan hipotesis yang dibuat. Adapun yaitu uji koefisien determinasi, yaitu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, suatu koefisien determinasi itu semakin kecil pengaruh semua variabel dependen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati suatu koefisien determinasi berarti semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua yaitu uji signifikansi parsial atau uji T. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial atau uji T. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara individu variabel independen berpengaruh terhadap signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen. Uji T pada dasarnya menunjukkan beberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Kemudian keputusan uji hipotesis secara parsial ini dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak. Sedangkan apabila signifikansi lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima. Selanjutnya yaitu uji signifikan simultan atau uji statistik F yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen yang masuk dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji statistik dalam penelitian ini dengan cara melihat apakah nilai signifikansi F pada output dengan signifikansi level yaitu 5%. Apabila jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima, dan jika lebih besar maka hipotesis ditolak. Selanjutnya itu kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Sebelum menentukan objek penelitian, maka diperlukan kriteria dalam pemenuhan sampel. Yang pertama yaitu perusahaan Indonesia yang menerima penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 62 perusahaan yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan tidak menyajikan juga informasi yang lengkap terkait dengan Sustainability Report dan Annual Report itu ada 48. Jadi 62 dikurang 48 ada 14 sampel, kemudian dikali 3 tahun periode dan berjumlah yaitu 42. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, ada 14 perusahaan yang memenuhi kriteria, dan perusahaan itu bisa kita lihat pada tabel yang terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Nah,
Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisa data, yaitu mendeskripsikan data variabel yang telah diteliti tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah topik spesifik ekonomi, lingkungan, sosial, dan sebagai variabel independen. Kemudian nilai perusahaan yang diproyeksikan melalui harga pasar, yaitu Tobenski, dan akuntansi secara ROA. Dalam penelitian ini nilai mean, rata-rata, minimum, maksimum, serta standar deviasi digunakan untuk melihat analisis deskriptif dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat analisis regresi linear berganda agar pengujian tersebut dapat dilakukan. Adapun pengujian dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskadasitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bisa kita lihat pada slide ini, itu baik itu antara model regresi pertama maupun yang kedua memiliki nilai lebih dari 5% atau 0,05. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pada tabel di slide ini didapatkan hasil uji multikolinearitas dari variabel topik spesifik ekonomi, sosial, dan lingkungan memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil ini menyimpulkan bahwa kedua model regresi ini layak digunakan dalam penelitian karena tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kemudian uji heteroskadasitas. Pada slide ini, heteroskadasitas terjadi jika terdapat titik-titik plot yang beraturan dan membentuk pola tertentu. Jika titik-titik plot tidak beraturan dan berada di atas atau di bawah angka 0 atau sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskadasitas. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa titik-titik plot tidak beraturan dan berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam kedua model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskadasitas dan model layak untuk digunakan. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Pada penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, dan pada uji ini jika nilai Durbin-Watson di antara min 2 dan plus 2 maka tidak terdapat autokorelasi, dan sebaliknya jika Durbin-Watson kecil dari min 2 berarti terdapat autokorelasi. Nah, pada tabel ini didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,766 dan 1,105, artinya masih di antara min 2 dan plus 2. Maka dapat disimpulkan pada pengujian ini tidak terdapat autokorelasi. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama yaitu koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, berdasarkan tabel di slide ini didapatkan bahwa nilai R² yaitu sebesar 22% dan 31% untuk dua model regresi. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat 78% variabel lain yang tidak diteliti mempengaruhi nilai perusahaan jika diukur dengan Tobenski, dan sekitar 69% variabel lain yang tidak diteliti mempengaruhi nilai perusahaan jika diukur dengan ROA. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parsial atau uji T. Berdasarkan tabel di slide ini dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis variabel sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu topik spesifik ekonomi dalam laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, pada tabel didapatkan nilai signifikansi 0,080 untuk model regresi pertama yaitu Tobenski, dan tentu hasil ini lebih besar dari 0,05 dan menggambarkan bahwa pengungkapan topik spesifik ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan jika diukur melalui harga pasar saham. Nah, kemudian untuk model regresi kedua menggunakan pengukuran ROA mendapatkan nilai signifikansi 0,104. Hasil ini lebih besar dari 0,05 dan menggambarkan bahwa pengungkapan topik spesifik ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu topik spesifik lingkungan dalam laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Pada tabel ini didapatkan nilai signifikansi untuk kedua model regresi sebesar 0,766 dan 0,188. Kedua hasil ini lebih besar dari 0,05 dan menggambarkan bahwa pengungkapan topik spesifik lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan jika diukur melalui harga pasar saham ataupun secara akuntansi. Hipotesis yang ketiga yaitu topik spesifik sosial dalam laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, pada tabel ini didapatkan nilai signifikansi untuk kedua model regresi yaitu sebesar 0,825 dan 0,485. Dan hasil ini lebih besar dari 0,05 dan menggambarkan bahwa pengungkapan topik spesifik sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan jika diukur melalui harga pasar saham ataupun secara akuntansi. Dan selanjutnya itu uji signifikan simultan atau UGR. Nah, berdasarkan hipotesis yang keempat, yaitu pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Pada tabel ini didapatkan nilai signifikansi 0,021 untuk model regresi pertama, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, yang menyatakan bahwa topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan keberlanjutan berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan jika diukur menggunakan harga pasar saham, yaitu Tobenski. Kemudian pada tabel ini juga bisa dilihat bahwa model regresi yang kedua yaitu pengukuran ROA itu mendapatkan nilai signifikansi 0,01. Hasil ini lebih kecil dari 0,05 dan menggambarkan bahwa topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan jika diukur secara ROA. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik ekonomi terhadap nilai perusahaan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini merumuskan bahwa pengungkapan topik spesifik ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobenski sebagai ukuran pasar dan juga ROA sebagai ukuran akuntansi. Berdasarkan pengujian ini didapatkan bahwa topik spesifik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan jika diukur melalui Tobenski. Nah, artinya investor belum memandang penting kinerja ekonomi suatu perusahaan sebelum memutuskan di mana mereka menginvestasikan dananya. Kemudian transparansi informasi yang berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan belum menjadi pertimbangan bagi investor dalam menilai baik atau buruknya perusahaan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi image perusahaan. Topik spesifik ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan topik spesifik ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan, maka tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh pengungkapan topik spesifik lingkungan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, dalam penelitian ini merumuskan bahwa pengungkapan topik spesifik lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobenski sebagai ukuran pasar dan ROA sebagai ukuran akuntansi. Berdasarkan pengujian pada tabel, didapatkan bahwa topik spesifik lingkungan tidak berpengaruh baik melalui Tobenski maupun ROA. Hal ini memberikan semakin terpenuhi indeksnya pengungkapan topik spesifik lingkungan dalam laporan keberlanjutan tidak akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Informasi yang digunakan pada topik spesifik lingkungan masih belum menjadi informasi yang penting atau menarik bagi investor. Investor lebih memilih perusahaan yang melakukan tindakan secara nyata tanpa harus menerbitkan pertanggungjawaban lingkungan kepada masyarakat. Di sisi akuntansi, pengungkapan ini membutuhkan biaya, pengaruhi nilai ROA. Anggapan perusahaan yang melakukan pengungkapan kinerja lingkungan tidak memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang melakukan pengungkapan akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak diiringi oleh peningkatan laba. Kemudian yang ketiga yaitu pengungkapan topik spesifik sosial terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu penelitian ini merumuskan bahwa pengungkapan topik spesifik sosial itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobenski sebagai ukuran pasar dan ROA sebagai ukuran akuntansi. Berdasarkan tabel didapatkan bahwa topik spesifik sosial itu tidak berpengaruh baik melalui Tobenski maupun ROA. Hal ini membuktikan bahwa informasi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan dengan topik spesifik sosial masih belum menjadi informasi yang menarik. Pengungkapan topik spesifik sosial belum mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Investor merasa tidak memerlukan bagaimana perlakuan perusahaan terhadap masalah sosial perusahaan dalam mempengaruhi keputusan investasi yang akan mereka ambil. Peningkatan kinerja sosial yang dilakukan oleh perusahaan dianggap lebih penting dibanding hanya mengungkapkan bagaimana hasil kinerja sosial perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Dan yang hipotesis yang terakhir yaitu dalam pengujian ini
bahwa topik spesifik ekonomi, lingkungan, sosial dalam laporan keberlanjutan itu berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan, baik itu secara Tobinski maupun ROA. Nah, hal ini menggambarkan bahwa investor lebih tertarik jika pengungkapan topik spesifik itu dilakukan secara bersama-sama atau tidak terpisah satu sama lain, sehingga pengambilan keputusan sebelum investasi menjadi lebih mudah. Kemudian perusahaan juga dapat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau asesmen berdasarkan laporan keberlanjutan secara keseluruhan. Stakeholder membutuhkan laporan yang dapat menyajikan gambaran secara keseluruhan bagaimana perusahaan menghasilkan value. Laporan keberlanjutan yang memuat informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat diintegrasikan dengan laporan lain, sehingga memberikan suatu pendekatan laporan yang lebih luas serta peningkatan nilai perusahaan. Kepercayaan stakeholder tersebut dapat berupa keputusan investasi maupun kerjasama yang dapat berpotensi dalam meningkatkan produktivitas serta laba bersih perusahaan, kemudian berpengaruh terhadap meningkatnya ROA. Meningkatnya ROA, perusahaan akan menunjukkan semakin baiknya kinerja perusahaan. Kita masuk kepada bagian kelima, yaitu penutup. Nah, kesimpulannya, yang pertama yaitu topik spesifik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski maupun ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap atau tidak perusahaan dalam mengungkapkan topik spesifik ekonomi, maka tidak akan mempengaruhi nilai. Kemudian yang kedua yaitu topik spesifik lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik yang diukur melalui Tobinski dan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap dan tidaknya perusahaan dalam mengungkapkan topik spesifik ekonomi, maka tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu topik spesifik sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik yang diukur melalui Tobinski dan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap atau tidaknya perusahaan dalam mengungkapkan topik spesifik sosial, maka tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang keempat yaitu pengaruh dari pengungkapan topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap nilai perusahaan berpengaruh secara simultan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama akan mencerminkan hasil dari nilai sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu implikasi. Dengan adanya hasil penelitian ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bisa lebih memperhatikan laporan keberlanjutan secara keseluruhan. Dikarenakan kesadaran dan pemahaman tentang ini di Indonesia masih sangat kurang. Nah, stakeholder di Indonesia belum melihat topik spesifik yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan digunakan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, investor harus lebih selektif dalam memilih perusahaan yang akan ditanamkan modalnya. Selain itu, bagi investor dalam melakukan investasi sebenarnya tidak hanya mempertimbangkan laporan keuangan yang mencerminkan tentang kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan. Kemudian perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan penerapan kegiatan tanggung jawab sosial. Keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam yang dapat dijadikan acuan yaitu penelitian ini hanya mencakup 3 tahun periode perusahaan yang memenangkan Asia Sustainability Reporting Rating, sehingga menyebabkan jumlah sampel perusahaan yang terbatas. Kemudian objek penelitian mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan rating, tapi pengujian sampel penelitian ini belum bisa melihat lebih detail jika dikelompokkan sesuai dengan rating. Kemudian yang ketiga yaitu variabel nilai perusahaan pada penelitian ini hanya menggunakan Tobinski sebagai ukuran pasar dan ROA sebagai ukuran akuntansi. Adapun saran atau agenda penelitian selanjutnya yaitu yang pertama yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian agar dapat melihat pengaruh secara jangka panjang dan pengetahuan tentang perusahaan yang diteliti lebih akurat. Dan yang kedua yaitu penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menguji sampel dan pengelompokan sampel berdasarkan rating sehingga mendapatkan hasil yang lebih lengkap. Dan yang ketiga yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran lain dalam memproyeksikan nilai perusahaan seperti price to earning ratio atau PER dan price to book value atau PBV agar mendapatkan penelitian dan informasi yang lebih beragam. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.